Erdogan puas lihat Azerbaijan hancurkan pasukan Armenia. Pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan diklaim berhasil memenangkan perang melawan pasukan militer Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Setelah data yang diluncurkan Kementerian Pertahanan Armenia, ada bukti lain yang menegaskan keberhasilan pasukan Azerbaijan. Salah satu pihak yang meyakini jika pasukan Azerbaijan telah berhasil memenangkan pertempuran adalah Turki. Dalam laporan yang dikutip oleh FIFA Militer dari Hurriyet Daily News, kabar itu langsung dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Konya, Anatolia Tengah. Armenia mengalami hasil yang terduga. Tentara Azerbaijan yang sekarang maju dengan sukses di garis depan telah menyelamatkan banyak wilayah Nagorno-Karabakh dari kependudukan, ujar Erdogan. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Kementerian Pertahanan Armenia membongkar data yang memastikan pasukannya telah membunuh 540 orang prajurit Azerbaijan. Tak hanya itu, dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Armenia juga mengkonfirmasi jumlah kendaraan tempur dan artileri perang Azerbaijan yang berhasil dihancurkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Azerbaijan pada 30 September 2020 kemarin, jumlah kematian pasukan Azerbaijan sangat sedikit daripada pasukan Armenia. Saat itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan bahwa pasukannya telah berhasil menghabisi nyawa 2.300 orang prajurit Armenia dan menghancurkan sejumlah unit kendaraan tempur juga artileri perang. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis 1 Oktober 2020 kemarin. Pertemuan itu digelar sebagai bentuk langkah untuk menyelesaikan perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan pertemuan Cavusoglu dan Lavrov adalah untuk mengambil langkah bersama penyelesaian konflik. Kedua menteri bertemu untuk koordinasi yang erat dari tindakan Rusia dan Turki untuk menstabilkan situasi dengan tujuan mengembalikan penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh ke saluran damai, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Pertemuan Cavusoglu dan Lavrov menjadi bukti jika hubungan Turki dan Rusia semakin membaik. Sebab dalam berita FIFA Militer pada Kamis 1 Oktober 2020 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengultimatum Turki untuk tidak ikut campur dalam perang Armenia-Azerbaijan. Pernyataan Zakharova muncul pasca peristiwa jatuhnya 2 unit jet tempur Sukhoi Su-25 milik Angkatan Bersenjata Armenia. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA Militer dari Bulgarianmilitary.com, 2 pesawat tempur Armenia itu ditembak jatuh oleh jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki atau THK. Setelah hampir sepekan perang Armenia-Azerbaijan meletus, Armenia akhirnya bersedia untuk melakukan perundingan damai. Akan tetapi, Armenia memasang satu syarat menuju meja diplomasi. Negara eks-Uni Soviet itu ingin agar pasukan militer Turki angkat kaki dari Azerbaijan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Public Radio of Armenia, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memastikan pihaknya siap untuk melakukan perjanjian damai dengan Azerbaijan. Akan tetapi, Pashinyan justru melontarkan pernyataan kontroversial yang ditujukan kepada Turki. Seperti diketahui, Turki adalah negara yang memberikan dukungan penuh kepada Azerbaijan. Di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan, Angkatan Bersenjata Turki atau TSK menggerakkan sejumlah pasukannya ke Nagorno-Karabakh, tempat berlangsungnya konflik bersenjata antara Armenia dan Azerbaijan. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Erdogan meyakini bahwa kesepakatan damai hanya bisa terwujud jika Angkatan Bersenjata Armenia menarik diri dari Nagorno-Karabakh. Akan tetapi, di sisi lain, ternyata Pashinyan juga punya keinginan yang sama. Tak hanya mendesak balik Erdogan untuk menarik pasukannya, Pashinyan juga menuduh Turki datang membantu Azerbaijan untuk melakukan pemusnahan ras atau genosida.
Turki kembali ke Kaukasus Selatan untuk melanjutkan genosida Armenia. Warga Armenia di Kaukasus Selatan adalah rintangan terakhir yang tersisa dalam cara melanjutkan ekspansi Turki menuju utara, timur laut, dan timur. Realisasi impian realistiknya, ucap Pashinyan. Kemudian, Pashinyan juga meminta pertanggungjawaban Turki pasca serangan mematikan jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Turki atau THK yang menghancurkan 2 unit pesawat tempur Sukhoi Su-25 milik militer Azerbaijan. Pashinyan menuduh Turki dengan pesawat tempurnya membantai sejumlah warga sipil di Nagorno-Karabakh. Personel militer Turki dan angkatan bersenjata Turki secara langsung terlibat dalam permusuhan. Sekutu NATO dan Turki harus menjelaskan mengapa jet F-16 milik Turki menembaki kota-kota dan desa-desa di Nagorno-Karabakh serta membunuh penduduk sipil, ujar Pashinyan.